Sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan dengan baik, jujur dan adil. Kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu kemarin. Kesempatan rakyat Indonesia dalam menentukan nasibnya inilah kedaulatan rakyat yang harus kita jamin melalui proses demokrasi, proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Di gugatan 2014, akhirnya kita berpikir tidak usahlah kita gugat di MK, cukup kita lakukan penolakan dan gugat di Bawaslu, gitu loh. Tapi ternyata tekanan begitu besar dari para pendukung yang melihat kecurangan itu luar biasa, mereka tidak puas, tentu harus dikanalisasi, harus diberikan salurannya. Ya sudah, akhirnya kita sepakati bersama bahwa karena memang tuntutan dari pendukung kita begitu tinggi, kita harus ke MK, kita harus ke Bawaslu. Ya sudah, kami memilih jalur konstitusi ini. Rahmawati Soekarno Putri menang lawan KPU di MA. Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 dipertanyakan lagi. Dasar putusan MA, PKS nilai kemenangan Jokowi Ma'ruf perlu diselidiki lagi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempertanyakan akan alasan putusan MA terkait pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih baru keluar belakangan. Catatannya, kenapa baru dikeluarkan sekarang keputusannya? Begitulah kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera di Jakarta pada Selasa 5 Juli 2020. Mardani pun meminta KPU menindaklanjuti keputusan MA tersebut. Apresiasi pada MA yang bekerja profesional, KPU perlu menindaklanjuti keputusan MA untuk perbaikan ke depan. Melihat keputusan MA tersebut, Mardani menilai hasil pemilu 2019 yang dimenangkan oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin perlu dikaji kembali. Terkait keabsahan hasil pemilu, dampak keputusan ini masih perlu kajian lanjutan. PKS akan terus mendorong semua pihak berpegang pada ketentuan perundang-undangan. Dampaknya, keputusan MA tersebut, peraturan KPU atau PKPU perlu diperbaiki segera. Implikasi paling utama peraturan KPU perlu diperbaiki karena yang digugat ke MK peraturan KPU atau PKPU. Seperti diketahui, Mahkamah Agung atau MA mengabulkan gugatan sengketa Pilpres diajukan Rahmawati Soekarno Putri dan 6 orang pemohon lainnya terkait peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019 pasal 3 ayat 7. PKPU itu mengatur soal penetapan pemenang Pilpres. Aturan itu menyatakan, apabila terdapat dua pasangan calon atau paslon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Menerima dan mengabulkan permohonan uji material atau keberatan yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian dikutip dari salinan di situs Direktori Putusan MA. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MA menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang disadur dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menjelaskan bahwa paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Sementara Majelis Hakim MA menilai, apabila aturan itu diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari Pilpres ke depan Capres dan Cawapres hanya akan berfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja, seperti Pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar. Sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis, wilayah luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit, akan hilang begitu saja berdasarkan prinsip simple majority, yang tentunya justru bertolak belakang dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah bunyi pertimbangan hakim. Selain itu juga dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap PKPU tersebut dapat dipahami
bahwa ketentuan yang ada dalam ini berlaku untuk segala kondisi termasuk dalam hal pilpres hanya diikuti oleh 2 pasangan. Adapun ketentuan memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari jumlah provinsi di Indonesia. Syarat tersebut tidaklah menjadi sebuah syarat yang sulit untuk terpenuhi manakala kontestasi pilpres hanya diikuti 2 pasangan calon. Ketentuan tersebut telah dirumuskan dengan baik oleh pembentuk konstitusi dan undang-undang pemilihan umum sehingga syarat perolehan suara atau presidential threshold tersebut tidak perlu direduksi pada rumusan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum objek hak uji material AQUO. Hakim menilai syarat-syarat tersebut akan saling melengkapi sehingga menunjukkan presiden terpilih nantinya akan mencerminkan presiden NKRI yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di setiap provinsi. Pasal 3 ayat 7 PKPU secara jelas menghilangkan syarat presidential threshold sedikitnya 20%. Suara provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Oleh karenanya, norma ketentuan tersebut tidak mempedomani norma ketentuan di atasnya, yakni pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan norma yang disadur dari pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Gugatan itu diajukan Rahmawati pada 13 Mei lalu, yaitu tepatnya tahun 2019. Rahmawati kala itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno ke MA terkait PKPU soal penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Rahmawati mengatakan, uji materi dilakukan karena pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 cacat hukum. Ia juga merasa hasil penghitungan suara pada pemilu 2019 diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 dinilai berada di luar kewenangan KPU selaku penyelenggara negara, yakni mengurusi teknis pemilu. PKPU tersebut dinilainya merupakan norma baru yang disebut tidak memiliki sandaran hukum, baik Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Diketahui berdasarkan hasil Pilpres 2019, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin saat itu berhasil meraup kemenangan 55,5% setelah menang di 21 provinsi. Sementara Prabowo dan juga Sandiaga Uno menang di 13 provinsi. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu kemarin. Kesempatan rakyat Indonesia dalam menentukan nasibnya inilah kedaulatan rakyat yang harus kita jamin melalui proses demokrasi, proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Di gugatan 2014, akhirnya kita berpikir tidak usahlah kita gugat di MK, cukup kita lakukan penolakan dan gugat di Bawaslu, gitu loh. Tapi ternyata tekanan begitu besar dari para pendukung yang melihat kecurangan itu luar biasa, mereka tidak puas, tentu harus dikanalisasi, harus diberikan salurannya. Ya sudah, akhirnya kita sepakati bersama bahwa karena memang tuntutan dari pendukung kita begitu tinggi, kita harus ke MK, kita harus ke Bawaslu. Ya sudah, kami memilih jalur konstitusi ini. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu kemarin. Kesempatan rakyat Indonesia dalam menentukan nasibnya inilah kedaulatan rakyat yang harus kita jamin melalui proses demokrasi, proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Di gugatan 2014, akhirnya kita berpikir tidak usahlah kita gugat di MK, cukup kita lakukan penolakan dan gugat di Bawaslu, gitu loh.
Tapi ternyata tekanan begitu besar dari para pendukung yang melihat kecurangan itu luar biasa, mereka tidak puas, tentu harus dikanalisasi, harus diberikan salurannya. Ya sudah, akhirnya kita sepakati bersama bahwa karena memang tuntutan dari pendukung kita begitu tinggi, kita harus ke MK, kita harus ke Bawaslu. Ya sudah, kami memilih jalur konstitusi ini.